otomatis kalian akan terjebak di dalam kamar mandi. Hai semua, Assalamualaikum. Bersama Erly and welcome back to my channel. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang persiapan kita menghadapi era cashless society. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita menuju ke era cashless society. Seperti cerita temanku, pada tahun 2019 kemarin, semua layanan kamar mandi di negara Swedia sudah menggunakan cashless society. Jadi kalau di negara kita teman-teman, kalau kita mau ke kamar mandi, ke WC itu kan masih ada kotak tulisannya sumbangan sukarela seperti itu ya. Atau di depan kamar mandi ada yang jagain, yang akan memberikan kembalian kalau kita menggunakan jasa kamar mandi mereka. Sedangkan di negara Swedia sudah menggunakan cashless society. Jadi semua hal yang berhubungan dengan pembayaran semuanya menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Termasuk apabila kalian menggunakan layanan publik atau fasilitas umum berupa kamar mandi. Nah, jika kalian lupa membawa kartu kredit atau kartu debit, otomatis kalian akan terjebak di dalam kamar mandi. Nggak kebayang dong kita ke kamar mandi, kemudian kita kejebak di dalam kamar mandi hanya gara-gara kita lupa membawa kartu kredit atau kartu debit. Nah, jadi teman-teman, bahwa negara Swedia ini sudah menggunakan transaksi pembayaran non-tunai di segala sektor. Jadi cashless society di negara Swedia itu sudah menjadi hal yang lumrah. Nah teman-teman, kita tadi sudah menyinggung tentang negara Swedia yang menggunakan cashless society. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan cashless society? Cashless society adalah keadaan ekonomi di mana transaksi pembayaran atau finansial tidak dilakukan secara tunai. Jadi semua hal menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Nah, jadi di sana itu hanya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang merupakan transfer informasi digital antar pihak yang bertransaksi. Jadi kita tidak perlu menggunakan atau membawa uang cash kemana-mana. Sebetulnya tanpa kita sadari, Indonesia juga sudah mulai mengarah ke cashless society. Contohnya saja, apabila kita ke kafe atau ke berbagai gerai makanan, kebanyakan mereka sudah menggunakan QRIS atau menggunakan debit. Bahkan teman-teman, ketika aku belanja makanan kucing di pet shop, itu sekarang sudah menggunakan QRIS atau menggunakan debit. Dan menurut catatan sejak tahun 2017 sebetulnya Indonesia sudah mulai menggunakan e-money. Transaksi penggunaan e-money atau uang elektronik ini sebetulnya sudah kita gunakan secara tidak langsung atau tanpa kita sadari sejak tahun 2017 saat kita menggunakan fasilitas jalan tol. Kemudian Bank Indonesia juga meluncurkan standarisasi QR atau kode yaitu QRIS, yaitu pembayaran melalui dompet digital atau scanning barcode. Pasti kalian juga sudah melakukan hal ini, seperti yang aku tadi cerita. Bahkan di pet shop pun ketika aku membeli pakan kucing sudah menggunakan QRIS. Selain keistimewaan dari cashless society, apakah yang perlu kita ketahui lebih jauh tentang cashless society? Keuntungan dari cashless society, selain mudah dibawa kemana-mana dan aman, kita juga tidak perlu memikirkan kembalian, karena semua uang yang kita bayarkan itu bentuknya pas, tidak ada kembalian-kembalian, dan kita juga tidak perlu membawa uang yang begitu banyak di dalam dompet kita. Keuntungan kedua adalah bahwa transaksi yang sudah kita lakukan selama ini akan tercatat dengan baik, sehingga bila ada transaksi ilegal atau yang mencurigakan, kalian bisa segera mengetahuinya. Sedangkan teman-teman, keuntungan ketiga, secara tidak langsung kita ikut meningkatkan pendapatan negara. Loh kok bisa? Dalam hal ini kita membantu memudahkan pemerintah dalam memeriksa jumlah pajak yang harus dibayar oleh warga negara melalui transaksi yang sudah kita lakukan selama ini. Nah teman-teman, selain kemudahan yang kita miliki dari cashless society,
Tentu saja hal ini juga memiliki sisi yang kurang menguntungkan karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Karena ada sebagian masyarakat yang masih belum paham cara penggunaan e-wallet atau cara mengisi e-wallet, misalnya cara mengisi GoPay dan lain-lain. Yang kedua, tentu saja akan ada pemeliharaan, jadi akan ada biaya transaksi. Walaupun mungkin nilainya tidak besar, tapi ini juga merupakan salah satu kelemahan penggunaan cashless society. Kelemahan atau kekurangan yang ketiga adalah belum terbebas dari bahaya cyber. Meski dapat menekan pencurian secara konvensional, tetapi kita masih juga berhadapan dengan penjahat cyber. Namun demikian, kalian tidak perlu khawatir teman-teman, karena tentu saja penyedia layanan internet banking dan e-wallet akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanannya. Salah satunya adalah dengan penggunaan PIN. Seperti yang sudah kalian lakukan pada penggunaan m-banking dan e-wallet seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan sebagainya. Kalian pasti akan bertanya-tanya, gimana dengan nasib uang tunai? Nah teman-teman, meskipun penggunaan uang tunai akan mengalami penurunan di masa yang akan datang, tetapi pasti akan ada sebagian orang yang juga tetap menggunakan uang tunai. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat Indonesia masih akan menggunakan uang tunai pada hari-hari tertentu, yaitu misalnya pada hari Lebaran yang berupa uang saku Lebaran atau di hari raya lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, pada di hari raya Lebaran atau pada bulan Ramadan akan terjadi peningkatan penggunaan uang tunai. Namun tentunya pergeseran penggunaan uang tunai ini akan tetap terjadi. Jadi mungkin di tahun-tahun berikutnya uang saku Lebaran itu berupa OVO, jadi berupa seperti itu yang teman-teman. Apalagi generasi milenial yang lebih nyaman menggunakan transaksi digital. Hal ini bisa kita lihat di seputaran kampus teman-teman. Pasti mereka lebih suka menggunakan transaksi digital pakai QRIS atau debit seperti itu. Tentu saja penggunaan uang digital ini di Indonesia akan tetap berlangsung karena mengikuti perkembangan zaman. Nah di sisi lain tentu saja ada cryptocurrency. Namun di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram. Sedangkan sebagai aset komoditi, maka bisa jadi sah atau tidak sah diperjualbelikan. Nah teman-teman, hal ini tentu saja tergantung dari karakteristik cryptocurrency tersebut. Apakah memenuhi syarat syariah atau tidak? Nah teman-teman, di luar konteks tersebut, kenyataan di lapangan bahwa cryptocurrency dipergunakan sebagian orang untuk pencucian uang. Nah hal ini pernah terjadi di Cina, yang sampai mencapai 12 miliar yuan Cina atau setara dengan 23,6 triliun rupiah. Nah teman-teman, kita tadi sudah berandai-andai apabila negara kita kemudian sudah menggunakan cashless society sebagai lifestyle. Namun tentu saja Indonesia masih perlu proses panjang untuk menuju ke sana. Nah seperti yang kita ketahui bersama bahwa fasilitas umum dan transportasi umum di Indonesia masih perlu adanya perbaikan di sana-sini. Apalagi masih ada kota-kota kecil yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan penggunaan cashless society ini, karena membutuhkan kesiapan dari berbagai sektor. Nah teman-teman, setelah kita bahas tentang cashless society ini, apakah kalian lebih menyukai cashless society atau lebih menyukai menggunakan uang tunai saja? Silahkan kalian komentar di bawah. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Assalamualaikum.